Ciri yang kedua, orang itu mencintai Allah, dia melakukan amalan yang Allah wajibkan dan memperbanyak dengan amalan yang disunahkan. Dulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengaku bahwasannya mereka itu adalah kecintaan Allah. Turunlah ayat Al-Quran yang menanggapi mereka di dalam surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah ya Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Menguji orang-orang yang mengakui mencintai Rasulullah SAW, tapi ketika diajak untuk mengikuti Rasulullah SAW, mereka nggak mau. Tapi mereka mengaku mencintai Allah. Bagaimana mereka dapat kecintaan Allah sementara mereka tidak mengikuti orang yang paling Allah cintai? Semakin seseorang itu menjadikan Rasulullah qudwah dia, contoh dia di dalam ibadahnya, dalam amalnya, dalam akhlaknya, dalam kepribadiannya, dalam akidah dan keyakinannya, mengikuti dalam pakaiannya, mengikuti dalam penampilannya, mengikuti dalam akhlaknya. Orang mungkin nganggap, ngapain sih pakai jenggot? Kalau dia bilang Rasulullah pakai jenggot bagus, cocok. Kamu mau pakai jenggot gak cocok, cuma 2 helai, biar 1 helai, nggak apa-apa. Karena tujuannya apa? Mengikuti Rasul ya. Apa yang kau siapkan sebelum datang kiamat? Karena yang penting apa yang kita siapkan, nggak penting kapan kiamat. Sahabat ini cuma bilang, aku cuma mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah, kau akan bersama orang yang kau cintai di hari kiamat. Ngefans berat sama Allah dan Rasul, sehingga apa yang dikatakan Allah dan Rasul dia ikuti, dia akan bersama Rasulullah SAW yaumul qiyamah. Tapi kalau ngefansnya sama drakor, drama Korea, Pak, semua yang dari drama Korea dia ikutin, yang diajarin Rasulullah dia nggak ngikutin. Lalu ditanya, siapa yang lebih kau cintai, Rasulullah atau artis Korea? Terkadang dia meninggalkan egois dirinya untuk mengikuti Rasulullah. Dia pengen penampilan seperti penampilan orang-orang barat. Tapi ketika dia belajar agama, nggak boleh. Rasulullah melarang perempuan buka aurat, dia tutup. Kenapa? Ngikutin Rasulullah. Ini berarti cinta Allah dan Rasul. Apapun yang Allah berikan kepada dia, dia terima. Allah kasih dia fisik, Allah kasih dia harta, Allah kasih dia takdir, Allah kasih dia keputusan, dia terima. Karena Allah saya cintai. Tapi kalau nggak cinta, dikasih apapun nggak suka, protes. Kenapa? Karena nggak suka kepada yang ngasih. Coba saja anak perempuan ketemu laki-laki, baru dikenal sama laki-lakinya dikasih coklat, Pak. Wow, itu laki-laki ngasih coklat, besok si perempuan ngasih semua yang ada pada dirinya buat laki-laki tadi. Padahal cuma dikasih coklat. Gara-gara dikasih coklat berani ngelawan bapaknya, ngelawan ibunya untuk ketemu laki-laki itu. Kenapa? Alasannya cinta. Lah, kenapa ketika Allah berikan kita keputusan, Allah berikan kita sebuah takdir, kita nggak terima? Katanya cinta sama Allah. Kalau cinta kepada Allah, baik sangka kepada Allah, pasti yang Allah kasih baik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah,
Para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai jam berapa, Pak? Berapa menit lagi selesai? Terserah ana katanya. Siap sampai pagi. Saya tambah sedikit lagi. Tadi sudah kita katakan ciri seorang itu mencintai Allah adalah dia selalu mencari ridho Allah. Itu yang pertama. Ciri yang kedua, orang itu mencintai Allah, dia melakukan amalan yang Allah wajibkan dan memperbanyak dengan amalan yang disunnahkan. Karena Rasulullah mengatakan, karena dalam hadis qudsi dikatakan, "Taqarraba ilayya ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaih." Tidak ada yang paling kucintai bagi seorang hamba sebagaimana yang kuwajibkan untuk dia. Yang ketiga, tanda seorang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan dia betul-betul mencari cinta Allah. Di dalam sebuah ayat atau dalam sebuah hadis, dulu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengaku bahwasannya mereka itu adalah kecintaan Allah. Bahkan mereka mengatakan kami ini adalah kekasih-kekasih Allah. Kami ini mencintai Allah, kata Yahudi dan Nasrani. Pengakuan mereka ini Allah mencintai mereka ditanggapi oleh Allah dengan turunnya ayat Al-Quran. Turunlah ayat Al-Quran yang menanggapi mereka di dalam surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah ya Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Jadi ciri seorang itu mencintai Allah adalah dia mengikuti baginda Rasulullah SAW. Di dalam surat Al-Imran dikatakan, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni. Bahkan para ulama mengatakan surat ini adalah surat imtihan, atau ayat ini adalah ayat imtihan, ayat yang menguji orang-orang yang mengakui mencintai Rasulullah SAW. Tapi ketika diajak untuk mengikuti Rasulullah SAW, mereka nggak mau. Tapi mereka mengaku mencintai Allah. Bagaimana mereka dapat kecintaan Allah sementara mereka tidak mengikuti orang yang paling Allah cintai? Khalilullah, orang yang paling Allah cintai adalah Rasulullah. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, maka buktikanlah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semakin seseorang itu menjadikan Rasulullah qudwah dia, contoh dia di dalam ibadahnya, dalam amalnya, dalam akhlaknya, dalam kepribadiannya, bahkan di dalam akidah dan keyakinannya, Rasulullah dia contoh, berarti semakin dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikatakan Rasulullah dia kerjakan. Apapun yang dilarang Rasulullah dia tinggalkan. Dia mencari ridha Allah dengan mengikuti Rasulullah, maka dia akan mendapatkan cinta Allah sebagaimana Allah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian dan Allah akan menggugurkan dosa-dosa kalian. Berkata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir ayat ini, hadhil ayatul karimatun hakimatun, hadhil ayatu karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatullah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah fa innahu kadhibun fi da'wahu wa fi nafsil amr hatta yattabi'a syara'al muhammadi. Ayat yang mulia ini menjadi hakim bagi mereka yang mengaku-ngaku mencintai Allah tapi tidak di atas jalannya Nabi Muhammad SAW. Maka dia adalah berdusta dalam pengakuannya mencintai Allah sampai dia mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW.
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lah jangan dikira saya juga ikuti Nabi Muhammad kok Ustaz. Semakin detail, semakin perkara kecil dan perkara besar kau ikuti Nabi Muhammad, semakin bukti kau mencintai Allah. Coba saja anak muda yang udah cinta bola, yang betul-betul senang bola, kira-kira apa yang dilakukan? Kemana-mana pakai baju bola, ya enggak? Baju sekolah dalamnya baju bola. Bahkan kadang-kadang dia ikut kondangan kawinan temennya, tetap baju bola dipakai. Karena senangnya bola. Itu kan menunjukkan cinta. Bagaimana orang beriman cinta kepada Allah dan Rasul? Dia juga akan mengikuti Rasulullah. Mengikuti dalam pakaiannya, mengikuti dalam penampilannya, mengikuti dalam akhlaknya. Orang mungkin nganggap ngapain sih pakai jenggot? Jenggot ini cuman ingin mengikuti Rasulullah SAW. Kalau dia bilang Rasulullah pakai jenggot bagus, cocok, kamu mau pakai jenggot nggak cocok, cuman 2 helai, biar 1 helai, nggak apa-apa. Karena tujuannya apa? Mengikuti Rasulullah. Maka ada seorang sahabat tanya nih, seorang sahabat ke Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan kiamat? Dia tanya kapan kiamat. Rasulullah tanya lagi, ma'adatta alaih? Rasulullah tanya lagi sama dia, apa yang kau siapkan sebelum datang kiamat? Karena yang penting apa yang kita siapkan, nggak penting kapan kiamat. Apa yang kita bekali ketika kiamat? Sahabat ini cuma bilang, aku cuma mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah, kau akan bersama orang yang kau cintai di hari kiamat. Kalau cintanya Allah dan Rasul, dia ngikuti Allah dan Rasul, ngefans berat sama Allah dan Rasul, sehingga apa yang dikatakan Allah dan Rasul dia ikuti, dia akan bersama Rasulullah SAW yaumul qiyamah. Tapi kalau ngefansnya sama drakor, Pak, drama Korea, Pak, semua yang dari drama Korea dia ikutin, ya subhanallah. Yang diajarin Rasulullah dia nggak ngikutin. Lalu ditanya, siapa yang lebih kau cintai, Rasulullah atau artis Korea? Apa jawabannya? Sama seperti teman-teman anak-anak muda ini. Ya, sampai ada yang bercanda, ini bercandanya kelewatan. Ini bukan bercanda, ini bercanda yang seolah-olah olok. Apa? Nggak apa-apa deh Ustaz, masuk neraka nanti ketemu banyak artis Hollywood, kata dia. Subhanallah, astagfirullah. Apa kamu kira ketemuan di sana langsung kamu nikmat? Ketemuan dalam azab, boro-boro kamu tahu siapa di samping kamu? Nggak tahu. Maka ciri orang mencintai Allah dan Rasul, terkadang dia meninggalkan egois dirinya untuk mengikuti Rasulullah. Dia pengen rambutnya kayak teman-temannya, sininya cepak, sininya naik, gitu kan. Cuman gara-gara Rasulullah melarang, dia enggak. Berarti dia cinta sama Allah dan Rasul. Dia berani meninggalkan egonya dan keinginannya hanya untuk mengikuti Rasulullah. Dia pengen penampilan seperti penampilan orang-orang barat. Tapi ketika dia belajar agama, nggak boleh. Rasulullah melarang perempuan buka aurat, dia tutup. Kenapa? Ngikutin Rasulullah. Ini berarti cinta Allah dan Rasul. Jadi cinta kepada Allah dan Rasul itu bukan setahun sekali, Pak. Karena ada orang setahun sekali acara cintanya. Itu nggak benar. Cinta kita kepada Rasulullah setiap saat. Kenapa kamu anak muda, masih muda, gagah, kalau keluar selalu pakai songkok, pakai sarung, pakai koko, pakai jenggot? Kenapa? Ya karena mau mencontoh agama Islam, Rasulullah, pakaian takwa, dapat pahala kamu. Dapat pahala gara-gara mencontoh Rasulullah SAW. Berikutnya, di antara tanda dia mencintai Allah dan Rasul adalah dia selalu membaca pesan-pesan Allah.
Sekarang kalau anak muda nih, anak muda lagi dapat SMS pesan dari yang dia cintai, kira-kira pesannya itu gimana Pak? Mungkin dihapus? Dibaca lagi kayak zikir pagi petang, pagi dibuka, sore dibuka, zikir pagi petang. Ketika dia dapat SMS dari orang yang dia cintai. SMS itu apa sih? Message, pesan, ya kan? Pesan itu dalam bahasa Arab, message itu dalam bahasa Arab risalah. Risalah Allah di mana? Di Quran. Itu pesan-pesan Allah ada di Quran. Maka ciri orang itu mencintai Allah dan Rasul, dia suka membaca pesan Allah dan Rasulnya. Dia suka baca Quran, dia suka baca hadis. Ketika dapatkan hadis dan Quran yang menenangkan dirinya, dia senang, kuat jiwanya. Dia berulang lagi, dia baca buku-buku Riyadhus Shalihin, buku Sahih Bukhari, Al-Quran, baca. Itu pesan-pesan Allah kepada kita. Maka dikatakan risalah. Risalah itu surat, surat-surat yang Allah pesankan untuk kita. Maka orang yang mencintai Allah dan Rasul akan berulang-ulang membaca pesan itu dengan belajar ilmu agama, dengan membaca Al-Quran, dengan membaca hadis. Ya, kullukum ra'in wa kalla barana ala qulubihim. Nah, berikutnya di antara ciri seorang itu, ya, mencintai Allah dan Rasul, nasallallahu salam wa afiyah, apapun yang Allah takdirkan untuk dia, dia ridho, lapang, karena dia cinta dengan yang memberikannya. Coba saja Pak, contoh lagi nih, ada orang cinta sama artis, cinta betul-betul sama artis. Begitu ketemu sama artisnya, artisnya keringetan, bajunya keringetan, betul-betul keringetan baju, dibuka sama artis, dikasih sama dia, nih buat kamu, seneng gak dia? Padahal itu baju bekas ketiak dia sama keringat dia. Seneng gak itu? Bayar rumah dilaminati, nggak dicuci, ditaruh di tembok. Ketemu artis dikasih baju. Lah, orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, dia harusnya apa? Kecinta kepada Allah, apapun yang Allah berikan kepada dia, dia terima. Allah kasih dia apa? Allah kasih dia fisik, Allah kasih dia harta, Allah kasih dia takdir, Allah kasih dia keputusan, dia terima. Karena Allah saya cintai. Tapi kalau nggak cinta, dikasih apapun nggak suka, protes. Kenapa? Karena nggak suka kepada yang ngasih. Coba saja anak perempuan lagi ketemu laki-laki, baru dikenal sama laki-lakinya, dikasih coklat, Pak. Oh, itu laki-laki ngasih coklat, besok si perempuan ngasih semua yang ada pada dirinya buat laki-laki tadi. Betul tidak? Padahal cuma dikasih coklat. Dia gara-gara dikasih coklat berani ngelawan bapaknya, ngelawan ibunya untuk ketemu laki-laki itu. Kenapa? Alasannya cinta. Lah, kenapa ketika Allah berikan kita keputusan, Allah berikan kita sebuah takdir, kita nggak terima? Katanya cinta sama Allah. Kalau cinta kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Pasti yang Allah kasih baik. Allah nggak mungkin menzolimi saya. Allah tidak akan mungkin menelantarkan saya. Saya ini hambanya. Saya ini beribadah pada dia. Saya ini angkat tangan dan berdoa padanya. Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Maka orang ciri mencintai Allah dan Rasul, lapang dada dengan takdir Allah. Sudah berapa tuh ciri orang yang mencintai Allah dan Rasul? Pertama tadi apa? Mencari ridho Allah. Yang kedua, melakukan yang wajib dan memperbanyak amalan sunnah. Yang ketiga, mengikuti Rasulullah SAW. Yang keempat, termasuk diantaranya banyak membaca risalah Allah, membaca Al-Quran dan hadis dengan belajar ilmu agama. Yang kelima, apa tadi? Menerima
takdir Allah dengan ridho dan lapang dada. Allah alam, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan di hati kita mencintai Allah dan Rasul. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk tumbuh di dalam hati kita mencintai Allah dan Rasul, Allahumma as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini doa Rasulullah untuk mendapatkan cinta Allah. Ya Allah, aku mohon cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, cinta kepada amalan yang amalan ini mendekatkan kepada cintamu. Ini doa Rasulullah supaya menggapai cinta Allah. Allahumma as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu dan cinta kepada amalan yang mendekatkan diriku kepada cintamu. Semoga Allah tumbuhkan hati kita cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafadhol, ada pertanyaan dipersilahkan. Ada pertanyaan silahkan Pak. Jika tidak ada kita cukupkan. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu lillah. Ya, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.